4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 335. Kepulangan Dacia. Saat kepulangan Fang Yin dan Jian Heng semalam, keluarganya telah beristirahat. Hanya kedua kakeknya saja yang masih terjaga. Kedua kakeknya pun tidak bisa melihat penampilan Fang Yin dengan jelas. "Iner, sepertinya kamu mengalami perubahan fisik. Pupilmu memiliki warna yang berbeda. Apa yang membuatmu seperti ini?" tanya Selirning. "Aku juga tidak tahu. Mungkin karena aku menyentuh batu mustika es atau karena energinya saja yang membuatku seperti ini. Entahlah." Fang Yin mengangkat bahunya karena dia sendiri juga tidak tahu apa penyebabnya. "Kita mengobrol lagi di rumah saja. Ayo kita pulang." Yuruo berjalan lebih dulu. Penduduk suku es telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Hanya tinggal keluarga si Junhui saja yang masih tinggal di sana. Mereka akhirnya berjalan di belakang Yuruo dengan langkah cepat. Hari ini mereka harus pergi ke bukit di mana prasasti mustika es berada sehingga harus menyelesaikan kebutuhan mereka dengan cepat. Saat semua berjalan dengan santai, Fang Yin menghentikan langkahnya karena merasa ada yang mengintipnya di belakang. Jian Heng ikut berhenti dan menunggu Fang Yin yang sudah kembali berjalan. "Ada apa, Yiner?" tanya Jian Heng merasa penasaran. Dilihat dari ekspresi wajah dan gerak-geriknya, sangat jelas jika Fang Yin sedang waspada. Jian Heng sangat hafal dengan sifat dan kebiasaan kekasihnya itu. Cukup lama mereka bersama sehingga mulai saling tahu satu sama lain. "Tidak ada apa-apa." Fang Yin memberi jawaban seperti itu dengan tujuan untuk mengecoh orang yang mengikutinya. Langkah kakinya dibuat sesantai mungkin dan sengaja mengambil jarak dari keluarganya. Namun, ibunya menoleh dan berdiri menunggunya di depan. "Ibu, kalian pulang duluan saja. Aku ingin pergi ke sungai bersama Kak Heng," ucap Fang Yin tanpa meminta pendapat Jian Heng terlebih dahulu. "Sudah kuduga. Iner pasti menyembunyikan sesuatu. Aku harus waspada meskipun aku tidak merasakan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang membuatnya mengambil tindakan seperti ini," gumam Jian Heng dalam hati. Selirsi mengangguk lalu kembali berjalan bersama anggota keluarganya yang lain. Mereka berpikir mungkin ada hal penting yang akan dibicarakan oleh Fang Yin dan Jian Heng sehingga pergi menjauh dari keluarganya. Fang Yin dan keluarganya berpisah di persimpangan karena mereka mengambil arah yang berbeda. Saat dia belum terlalu jauh melangkah, hawa manusia yang mengikutinya pun kian menjauh. Jian Heng bertanya-tanya ketika melihat Fang Yin berhenti dan melihat ke arah rombongan ibunya yang hampir tak terlihat. "Apa kamu melihat hal yang aneh, Yiner?" tanya Jian Heng tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Ada seseorang yang mengikuti kita tetapi aku tidak merasakannya sekarang. Aku berpikir jika orang yang diincarnya adalah salah satu anggota keluargaku. Bagaimana kalau kita berteleportasi antar ruang dan mengawasi gerak-geriknya dari tempat yang tersembunyi? Aku takut orang itu adalah seorang penyusup yang berbahaya. Dia memiliki kemampuan menyembunyikan hawa kehadirannya dan hanya insting roh naga saja yang bisa menangkap hawa manusianya," jelas Fang Yin. "Lalu apa rencanamu?" tanya Jian Heng. Fang Yin tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan mengabaikan pertanyaan Jian Heng.
Dia memilih untuk membagi energinya untuk Jian Heng lalu membawanya melakukan teleportasi dan mendekati penguntit itu dari tempat yang tidak terlihat. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yin melihat seseorang berpakaian serba hitam menyelinap di balik pepohonan besar. Terkadang dia bersembunyi di balik dinding rumah penduduk juga melompat ke atas atap. Di pagi itu tidak banyak orang yang berada di luar rumah. Mereka masih sibuk untuk melakukan aktivitas di dalam rumah sehingga penyusup bisa bergerak dengan leluasa. Saat keluarga Fang Yin telah mendekati halaman rumahnya, penyusup yang mengikuti mereka mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Tangannya seperti sedang mengeluarkan sesuatu yang tidak begitu kentara dari tempat persembunyian Fang Yin dan Jian Heng. Apakah itu semacam sebuah senjata rahasia, Yiner? Tanya Jian Heng. Aku rasa juga begitu, tetapi aku sangat sulit untuk mendapatkan posisi yang pas dan melihat benda itu dengan jelas. Fang Yin berbicara sambil terus mengawasi orang asing itu. Fang Yin membuka telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa puluh jarum-jarum yang sangat kecil. Dia kemudian mengalirkan ki pada telapak tangan kanannya itu. Aku rasa jarum ini tidak akan terlihat jika aku gunakan untuk melawan penyusup itu, ucap Fang Yin. Penyusup itu mulai mengeluarkan sebilah pisau kecil dan mengalirinya dengan ki. Dia terlihat sedang memperhatikan target yang akan diserangnya lalu duduk berjongkok di tempat yang terlindungi oleh tumpukan kayu yang hanya setinggi lutut orang dewasa. Penyusup itu menata 3 buah pisau kecil di tangannya lalu dengan gerakan yang sangat cepat melemparkannya ke arah Selirning. Pisau-pisau itu melesat dengan cepat ke arah Selirning yang berjalan di paling belakang bersama Selirsi. Sebelum pisau-pisau itu mencapainya, Fang Yin melemparkan jarum dengan jumlah yang sama untuk menghalaunya. Meskipun jarum itu sangat kecil tetapi ki yang menyertainya membuatnya memiliki daya dorong yang kuat. Tring, tring, tring. Jarum Fang Yin yang beradu dengan pisau terbang milik penyusup itu bersuara nyaring. Selirning dan Selirsi menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa. Mereka pikir itu hanya halusinasinya saja. Keduanya berhenti dan melihat ke sekeliling tetapi tidak ada orang di sana. Berhati-hatilah, Selirsi. Hanya kultivator tingkat atas yang bisa melakukan serangan tak terlihat, ucap Selirning mengingatkan Selirsi akan bahaya yang mengintai mereka. Tentu saja. Kita tunggu beberapa saat. Jika tidak ada pergerakan berarti suara tadi hanyalah ilusi kita. Selirning mengangguk setuju lalu kembali mengedarkan pandangannya. Mereka tidak merasakan hawa manusia lain di sana. Merasa tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Mereka berdua kembali melangkah dan segera masuk ke dalam rumah. Penyusup itu masih bersembunyi dalam posisi jongkok dan mengamati jarum yang tertangkap pada pisaunya yang telah ditariknya. Tanpa rasa takut, penyusup itu mencari orang yang melemparkan jarum itu. Fang Yin tersenyum licik. Dia mengeluarkan hawa kehadirannya yang tentu saja dirasakan oleh penyusup. Dengan begitu dia bisa membawanya menjauh dari desa. Apa yang dilakukan oleh Fang Yin membawa hasil. Penyusup itu terpancing lalu mengikutinya meskipun tidak melihatnya. Jian Heng tersenyum bangga pada Fang Yin. Kini keduanya telah sampai di hamparan luas di kaki bukit yang berada agak jauh dari pemukiman penduduk. Tidak ada tempat bersembunyi lagi bagi penyusup yang berpakaian serba hitam itu. Mau tidak mau dia harus menghadapi kemungkinan terburuk ketika penyerangnya muncul di hadapannya. Siapa kamu?
Tunjukkan dirimu, seru penyusup itu. Tidak ingin melakukan petak umpet dengannya. Akhirnya Fang Yin dan Jian Heng muncul di hadapannya. Pria itu terlihat terkejut dengan kemunculan mereka. Semula dia berpikir jika yang dihadapinya adalah kaum iblis yang biasanya menggunakan teknik ini. Iblis yang memiliki sifat dasar jahat akan mudah untuk diajak bekerja sama. Kenapa terkejut? Aku mencium bau Kaisar Ning di tubuhmu dan itu membuatku merasa heran. Bagaimana bisa kamu berminat untuk mencelakai keponakannya? Fang Yin bertanya dengan gayanya yang tampak santai sambil melangkah perlahan mendekati pria itu. Bukan urusanmu. Aku tidak sedang menjalankan perintah Kaisar Ning, ucap pria itu. Seorang pria bodoh menyusup masuk ke kandang singa hanya untuk menyerahkan nyawa. Sungguh ini adalah hal konyol yang pernah ku dengar. Fang Yin tertawa kecil mendengar sanggahan penyusup. Pria itu terlihat gusar ketika mendengar dirinya dikatakan bodoh. Aura energinya muncul dan menyelimuti tubuhnya. Besar sekali mulutmu. Siapa kamu sebenarnya? Pria itu benar-benar sangat marah dan bersiap untuk menghajar Fang Yin. Untuk menghadapi seorang pembunuh bayaran sepertimu aku harus kejam. Tajamnya mulutku belum seberapa dibandingkan dengan ini. Fang Yin menunjukkan kuku-kuku tajamnya yang menyerupai kristal bening yang berkilauan. Haruskah aku membantumu, Yiner? Tanya Jian Heng. Sepertinya dia bukan lawan yang kuat. Biar aku saja, Kak Heng. Jian Heng mengangguk. Untuk menghadapi pria itu, Fang Yin menghindari menggunakan kekuatannya sebagai Dewi Naga agar identitas tetap aman. Mengingat saat ini dia tinggal di Gunung Perak, maka dia akan menggunakan kemampuan sebagai seorang keturunan suku es. Kaki kanannya terangkat sedikit lalu dihentakkan ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi seorang wanita berambut putih dengan mahkota berlian yang berkilauan. Hawa dingin menusuk tulang menyelimuti sekitar tempat itu. Jian Heng mundur beberapa langkah dan menggunakan armor pelindung miliknya. Kekuatan Fang Yin bisa saja melukainya meskipun pemiliknya tidak bermaksud untuk itu. Kamu adalah penduduk suku es. Mengapa kamu melindungi selir Ning? Bukankah dia mata-mata dari Kaisar Ning? Tanya pria itu. Fang Yin sedikit termakan ucapan pria itu dan menurunkan kewaspadaannya. Apakah pria ini orang yang berpikir jika selir Ning adalah musuh dalam selimut? Tapi aku tidak boleh percaya begitu saja padanya. Banyak orang yang menggunakan cara licik untuk memenangkan pertarungan. Fang Yin bermonolog dalam hati. Untuk mengetahui apakah pria itu anggota suku es atau bukan, maka Fang Yin harus menyerangnya dan membuatnya menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Kristal-kristal es runcing dan tajam muncul di bawah kaki Fang Yin. Kemunculannya terus meluas memaksa pria itu bergerak mundur. Aku beritahu padamu, selir Ning akan menusuk selir Si dari belakang. Percayalah. Pria itu kembali berbicara dengan setengah berteriak. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan karena kamu bukan anggota kami. Seluruh penduduk suku es sudah tahu siapa selir Ning dan tujuannya berada di sini. Tidak perlu khawatir. Simpan kepedulianmu itu untuk dirimu sendiri. Sekarang aku tidak ingin lagi bermain-main. Terima ini. Fang Yin melemparkan sebuah kristal es pada pria itu dengan gerakan tangannya. Pria itu melompat untuk menghindar. Tubuhnya melayang-layang di udara dan menyerang Fang Yin dari sana.
Dia melemparkan serangan dengan aura ki berwarna hijau. Fang Yin merasa sedikit heran dengan warna ki ini. Warna ini cukup langka. Dia pernah memilikinya setelah menyerap esensi energi dari binatang roh naga untuk pertama kalinya di hutan bintang selatan. Energi yang unik. Tekanan energi ini sangat besar dan merupakan salah satu elemen penting penyusun api hitam. Ucap Fang Yin menilai ki yang dikeluarkan oleh lawannya. Pengetahuanmu luas juga. Aku pikir suku es adalah kaum yang terbelakang dan tidak mengenal dunia luar dengan baik. Dalam seni bela diri, kalian hanya mengandalkan ki awan salju saja. Ucap pria itu sambil menyunggingkan senyum sinis. Aura energi di tubuh Fang Yin meningkat dengan kemunculan api hitam di antara aura dingin dari ki awan salju. Dia tidak terima pria itu menyebut ki awan salju dianggap kemampuan yang rendah. Setiap ki memiliki keistimewaan dan tergantung siapa yang mengolahnya. Sehebat apapun ki yang kamu miliki tetap saja akan bernilai rendah jika yang memilikinya adalah seorang sampah. Fang Yin balas menghina pria itu. Pria itu kembali menyerangnya. Pertarungan tidak terhindarkan lagi dengan aksi saling serang. Fang Yin melompat ke udara dan mereka bertarung di ketinggian untuk menghindarkan kerusakan di sekitarnya. Jian Hang melindungi tempat itu dan meredam suara pertarungan agar tidak menarik perhatian penduduk Gunung Perak. Armor pelindung yang dia miliki hanya mampu untuk meredam suara pertarungan tetapi tidak bisa meredam energi yang dipancarkan oleh pria asing dan Fang Yin. Seseorang dengan insting tinggi bisa merasakan keberadaan mereka bertiga dan mengetahui bahwa di tempat itu ada pertarungan. Beberapa kali serangan Fang Yin berhasil mengenai pria asing itu dan membuatnya mengalami luka dalam. Di beberapa bagian permukaan tubuhnya juga tampak muncul goresan yang membeku. Meskipun sangat lambat, racun energi yang telah menyentuhnya akan menyebar dan membuat bekuan dari goresan itu meluas. Gawat! Tubuhku terasa sangat dingin. Ulu hatiku rasanya seperti membeku. Aku sudah meremehkan wanita sialan ini. Aku harus mengeluarkan jurus badai petir pembelah langit sebelum energiku habis terkuras. Pria itu bermonolog dalam hati. Tangannya mulai melakukan gerakan pengumpulan ki dan memancarkannya ke langit. Langit Gunung Perak yang semula cerah kini mendadak diselimuti oleh awan hitam yang membuat wilayah itu menjadi gelap. Kilatan cahaya mulai muncul seakan ingin menyambar tubuh mereka. Semakin lama kilatan itu semakin besar disertai dengan suara guntur yang menggelegar. Sebenarnya Fang Yin bisa mengeluarkan energi api listrik yang lebih besar dari itu tetapi urung dua lakukan. Dia hanya ingin menggunakan identitasnya sebagai keturunan suku es sehingga dia menutupi kemampuan lainnya. Kedua tangannya terangkat ke udara dan mengumpulkan kristal-kristal es yang besar membentuk sebuah payung raksasa yang melingkupi tempat di sekelilingnya. Kilatan-kilatan kecil muncul menyertai ki awan salju meskipun Fang Yin telah berusaha menekan energi yang lain. Dia juga menyimpan api hitamnya kembali dan menahannya agar tidak keluar meskipun emosinya tidak stabil. Pria itu kembali menggerakkan tangannya untuk mengendalikan awan dan petir yang sangat menyeramkan itu. Di saat yang bersamaan, Fang Yin menggerakkan tangannya untuk menghalau serangan pria asing itu. Ledakan yang keras terus terdengar seiring dua energi yang saling bertabrakan. Suara ledakan itu terdengar sangat memekakkan telinga melebihi suara guntur dari jurus pria itu.
Serangan demi serangan mampu dihalau oleh Fang Yin dengan mudah sehingga pria itu terlihat kewalahan menghadapinya. Bisa dikatakan jika pertarungan mereka seri saat ini. Perbedaannya, pria itu mengerahkan seluruh kekuatannya sedangkan Fang Yin hanya mengeluarkan ki awan salju saja. Sepertinya pertarungan ini akan berakhir seri jika Yiner tetap bertahan dengan ki awan salju saja. Tapi, Jian Hang tersenyum ketika melihat bekuan di tubuh pria asing itu terus meluas. Semakin banyak ki yang dikeluarkannya maka bekuan itu semakin cepat menyebar. Jika racun energi ini memasuki pembuluh darah dan membekukan alirannya, korbannya bisa mati lebih cepat. Meskipun kamu hanya menggunakan ki awan salju, tetapi kamu terlihat begitu hebat, Yiner. Jian Hang begitu mengagumi kekasihnya itu. Serangan pria asing itu melemah. Dia merasakan tangannya kaku karena jari-jarinya mulai membeku. Aku tidak ingin mati. Aku harus menghilangkan pengaruh hawa dingin di tubuhku. Bunga-bunga es mulai muncul di ujung rambut dan alisnya. Pria itu menghentikan serangannya dan membiarkan awan hitam dan petir yang ada di langit perlahan menghilang. Dia memilih berkonsentrasi untuk memulihkan tubuhnya dan berharap lawannya tidak kembali menyerangnya. Fang Yin berdiri di kejauhan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh lawannya dari tempatnya. Dia melirik ke bawah dan melihat Jian Hang masih setia menunggunya. Ark! Teriak pria itu yang merasakan tubuhnya telah membeku hingga lebih dari 50%. Kondisinya yang tidak stabil membuatnya tidak mampu lagi bertahan untuk tetap tinggal di udara. Tubuh pria itu pun terjun bebas dan meluncur jatuh ke tanah. Fang Yin tidak sanggup untuk melihatnya. Bisa dipastikan tubuhnya yang telah menjadi bekuan es itu akan menabrak tanah yang keras lalu hancur berkeping-keping. Dia memilih melihat ke arah lain dan mengakhiri fenomena awan petir dan juga payung kristal esnya. Jian Hang juga tidak berkeinginan untuk menolong pria asing itu mengingat akan kejahatannya yang telah dia lakukan. Jika Fang Yin tidak waspada mungkin Selir Ning telah mati atau setidaknya terkena racun yang sangat parah. Sekelebat bayangan berwarna putih muncul dan bergerak dengan cepat menghampiri pria itu sesaat sebelum dirinya menyentuh tanah. Belum jelas siapa orang yang menyelamatkan pria asing yang menyusup ke tengah suku es. Huang Ran. Huang Ran. Sadarlah. Penyelamat itu memanggil pria asing itu dan menepuk-nepuk wajahnya. Pria yang dipanggil dengan nama Huang Ran itu membuka matanya meskipun dia merasa jika pandangannya telah kabur. Dirinya berusaha untuk menggerakkan tangannya tetapi tidak sanggup karena otot-ototnya terasa membeku. Bahkan untuk berkata pun dia tidak bisa. Hanya bibirnya saja yang bisa bergerak tetapi tidak dengan lidahnya. Penolong itu menggerakkan tangan kanannya dengan cepat dan berusaha untuk menyelamatkan Huang Ran. Sementara itu tangan kirinya menyangga kepala Huang Ran di dalam pangkuannya. Ki pengobatan yang dia berikan tidak cukup untuk menghilangkan racun yang terus menjalar itu. Racun es yang menyebar di tubuh Huang Ran begitu kuat sehingga ki itu hanya bisa menghambatnya dan menghilangkannya sedikit demi sedikit. Butuh waktu yang lama untuk menolong Huang Ran. Aku tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan. Seandainya aku adalah Xiao Yin mungkin Huang Ran bisa cepat terselamatkan. Penolong itu bergumam dalam hati dan terus mengobati Huang Ran. Keadaan alam kembali normal tetapi Fang Yin masih tetap waspada. Terlebih lagi dia melihat seseorang berada di sisi lawannya dan sedang mengobatinya.
Pria asing itu mendapatkan bantuan dari seseorang. Aku tidak akan menghabisi orang yang lemah dan tak berdaya karena lambat laun dia akan mati. Racun es yang aku lepaskan adalah racun es terkuat yang sulit untuk dikeluarkan. Jika terlalu lama berada di dalam tubuh seseorang maka dia akan mengalami kelumpuhan. Fang Yin berbicara pada dirinya sendiri sambil bergerak turun. Masih dengan kewaspadaannya, Fang Yin berjalan mendekat dan mencoba melihat siapa orang yang telah menyelamatkan lawannya. Aku merasa tidak asing dengan aura energi orang ini, tapi siapa? Fang Yin belum bisa melihat wajah orang itu dengan jelas karena tertutup oleh aura energi pengobatan yang dikeluarkannya. Penolong itu terjingkat ketika menyadari ada yang mendekat. Dia menoleh ke arah Fang Yin mencoba mengenali wajahnya yang tertutup oleh kain di wajahnya. Aku merasa akrab dengan wanita yang berpenampilan seperti ini, tetapi tidak mungkin jika itu adalah Xiao Yin. Sorot matanya terlihat berbeda dengan aura yang berbeda. Aku merasakan kiawan salju yang kuat dan bercampur dengan energi setara dengan energi iblis. Pantas saja racun es di tubuh Huang Ran begitu kuat. Penolong itu menatap Fang Yin dan menganalisa energi yang dimilikinya. Mata Fang Yin terbelalak saat melihat dari dekat orang yang sedang menyelamatkan Huang Ran. Sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Hampir saja dia tidak bisa mengenali orang itu. Kak Dacia, bisik Fang Yin pelan. Jarak mereka yang cukup dekat membuat Dacia masih bisa mendengar suara Fang Yin. Keterkejutannya membuat konsentrasinya buyar dan energi pengobatan di tangannya terhenti. Kedua sahabat lama itu saling berpandangan dengan suasana asing yang masih menyelimuti. Mereka berdiri di dalam kubu yang berbeda di mana Dacia sedang menyelamatkan orang yang dianggapnya sebagai penjahat. Keadaan ini membuat mereka bimbang dan diliputi kesalahpahaman. Xiao Yin, kaukah itu? Tanya Dacia setelah bisa mengendalikan perasaannya. Apa kabar, Kak Dacia? Iner memberi hormat. Fang Yin tetap bersopan santun meskipun dia tidak menyukai tindakan Dacia yang menyelamatkan musuhnya yang hampir mati itu. Seperti yang kamu lihat. Aku tidak menyangka jika kamu telah menjadi seorang yang luar biasa sekarang. Tapi seharusnya kamu tidak menyerang seseorang yang tidak bersalah, Xiao Yin. Dacia menatap Huang Ran yang terlihat kehilangan semangat hidupnya. Siapa dia? Dia telah menyerang ibu sambungku dan hampir membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengusik keluargaku. Fang Yin berbicara dengan nada yang tegas. Meskipun sebelumnya mereka berhubungan baik, tetapi Fang Yin tidak bisa membiarkan kejahatan terjadi di Gunung Perak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dacia selama tidak berada di tempat ini. Bahkan dia tidak pulang ketika suku Gletser menyerang dan saling bersitegang dengan suku es. Dacia menatap ke arah Huang Ran. Baru seminggu yang lalu mereka bertemu dan sepakat untuk datang ke Gunung Perak untuk bergabung bersama pasukan Guanxing. Mereka berpisah karena Dacia masih ada urusan. Huang Ran bisa masuk ke Gunung Perak menggunakan token yang diberikan oleh Dacia. Namun, tidak disangka jika dirinya akan membuat masalah dengan Fang Yin sebelum dia datang. Aku akan menjelaskan semuanya, tetapi kumohon selamatkan dia. Nyawaku jaminannya jika setelah ini dia berbuat kesalahan maka aku dengan sukarela mati di hadapanmu. Dacia memohon pada Fang Yin. Fang Yin tidak langsung setuju. Dia terlihat masih menimbang-nimbang.
Hubungan keduanya akan semakin memburuk jika ternyata Huang Ran adalah orang yang penting bagi Daxia. Aku melakukan ini demi pertemanan kita. Tetapi setelah ini dia harus menjelaskan apa alasannya ingin membunuh ibu sambungku. Fang Yin mengajukan syarat. Huang Ran mengangguk. Bersambung. Bab 336. Kedatangan Raja Iblis Api. Fang Yin maju ke depan mendekati Daxia dan Huang Ran yang terlihat menyedihkan di pangkuannya. Bekuan es di tubuhnya semakin bertambah dan hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dia kemudian membuka telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah pil. Pil itu lalu diserahkannya pada Daxia agar diberikan pada Huang Ran. Setelah itu dia kembali membuka telapak tangan kanannya dengan posisi menghadap ke bawah dan mengalirkan ki pengobatan ke tubuh Huang Ran. Di kejauhan terlihat Jian Heng bergerak cepat menghampiri Fang Yin untuk melihat apa yang terjadi. Dirinya merasa ada yang aneh karena Fang Yin tiba-tiba mengobati musuhnya yang tengah sekarat. Namun, dia tidak berani bertanya saat kekasihnya itu sedang berkonsentrasi. Perlahan bekuan es yang menyelimuti tubuh Huang Ran mulai mencair seiring dengan ki pengobatan yang dialirkan ke tubuhnya. Tidak butuh waktu lama, keadaannya sudah kembali normal seperti sedia kala. Fang Yin kemudian memintanya berdiri dan mencoba berjalan. Setelah dirasa sudah baik-baik saja, dia tidak memberinya pengobatan lagi. Aku sudah baik-baik saja. Terima kasih. Maaf jika aku telah berbuat tidak menyenangkan padamu sebelumnya. Huang Ran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada Fang Yin. Daxia menyusul Huang Ran berdiri. Terima kasih, teman lama. Aku tahu kamu orang yang peduli. Dengan segala kerendahan hati, Daxia mengucapkan terima kasih. Fang Yin membalas ucapan keduanya dengan anggukan. Sekarang katakan tentang apa tujuanmu menyerang Selirning. Fang Yin masih tetap Fang Yin yang dulu yang tidak suka berbasa-basi. Kesabarannya sangat sedikit dan tidak suka menunggu. Sorot matanya yang tajam terus menatap Huang Ran seolah memintanya untuk segera melakukan apa yang diinginkannya. Baik, Nona. Aku sudah lama memiliki dendam pada Selirning jauh sebelum pemberontakan Kaisar Ning terjadi. Huang Ran mengambil jeda untuk melihat perubahan ekspresi wajah Fang Yin. Jauh di luar dugaannya, Fang Yin terlihat begitu tenang menanggapi ceritanya. Sikapnya tidak menyiratkan keterkejutan atau semacamnya sehingga membuat Huang Ran tidak ingin menunda ceritanya lebih lama lagi. Saat itu aku masih remaja. Ayahku adalah seorang anggota Dewan Kekaisaran yang bekerja untuk Kaisar Gu. Hingga akhir hayatnya ayahku masih tetap setia padanya. Selirning beberapa kali telah menghasut ayahku dan memintanya untuk memihaknya. Dia memfitnah Selirsi dan anaknya karena rasa iri. Aku curiga jika pembantaian terhadap Kaisar Gu juga merupakan rencana liciknya. Jadi, apa yang aku lakukan hari ini adalah untuk membalas dendam atas kematian orang tuaku. Jelas Huang Ran. Siapa orang tuamu? Tanya Fang Yin kemudian. Dewan Hukum Jinghaoran. Jawab Huang Ran. Fang Yin menatapnya menyelidiki dan mencoba menggali ingatannya di masa lalu. Meskipun tidak sering, Fang Yin pernah beberapa kali menghadiri sidang istana di mana seluruh Dewan Kekaisaran dan pembesar istana berkumpul di sana. Wajah Huang Ran memang memiliki kemiripan dengan Jinghaoran. Sebelum pengadilan untuknya dan ibunya dilakukan,
Jing Haoran memang dikabarkan telah meninggal bersama keluarganya akibat perampokan. Fang Yin tidak menyangka jika perampokan itu adalah sebuah rekayasa. Tentang kebenarannya seperti apa dia tidak tahu karena saat itu dia belum tahu apa-apa. Awalnya aku juga berpikir jika dalang dibalik semua ini adalah Selirning. Aku juga seperti dirimu yang begitu membenci dan ingin membunuhnya. Tetapi rupanya aku salah karena Selirning hanyalah sebuah alat. Memang benar dia membenci Selirsi dan putrinya. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk membantai sebuah klan. Jelas Fang Yin. Kamu bukan korban sehingga tidak mengerti apa yang kurasakan saat kehilangan keluarga. Kehidupanku hancur dan menjadi berantakan akibat ulah klan Ning. Mereka melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya. Aku heran bagaimana bisa Selirsi begitu sabar menghadapinya dan memaafkan kejahatan Selirning. Huang Ran masih terlihat emosi. Tahu apa kamu tentang diriku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Fang Yin membuka penutup wajahnya di hadapan Huang Ran dan Daxia. Jian Heng tidak berusaha mencegahnya. Sudah saatnya semua orang tahu siapa dirinya. Penyerangan ke Kekaisaran Benua Timur akan segera diagendakan. Dia yakin jika kedua orang di hadapannya ini akan menjadi pendukungnya setelah tahu siapa wanita di hadapannya ini. Fang Yin menarik tali penutup wajahnya dan membukanya perlahan. Seharusnya Huang Ran mengenalnya meskipun sebelum pemberontakan terjadi dia masih menjadi seorang gadis remaja. Namun, dari segi kemiripan dan struktur wajah tentu tidak banyak mengalami perubahan. Daxia dan Huang Ran saling berpandangan. Ini pertama bagi Daxia melihat wajah Fang Yin. Keduanya memiliki reaksi yang berbeda karena saat Kaisar Gu berkuasa Huang Ran sering bertemu dengannya dan melihat wajahnya. Putri Gu Fang Yin. Pekik Huang Ran. Setelah menatapnya beberapa saat dan meyakinkan dirinya, Huang Ran baru benar-benar yakin jika wanita di hadapannya itu adalah Gu Fang Yin. Dia menjatuhkan dirinya dan berlutut di kaki Fang Yin untuk memberi hormat. Huang Ran memberi hormat dan meminta maaf atas ketidaksopanan yang hamba buat, putri. Kedua tangan Huang Ran menyatu memberi hormat. Aku menerima ketulusanmu. Bangunlah, ucap Fang Yin. Daxia pun melakukannya dan Fang Yin pun memintanya untuk bangun. Dia tidak menyangka jika gadis kecil yang ditemukannya di tengah hutan adalah seorang putri yang terbuang. Lebih tepatnya melarikan diri dari kejaran pemberontak yang ingin menghabisinya. Keadaan kembali terkendali. Tidak ada lagi aura permusuhan di antara keduanya. Fang Yin memperkenalkan Jian Heng kepada mereka berdua lalu menceritakan rencananya. Semua hal tentang Selirning juga dia ceritakan agar Huang Ran tidak lagi mengusiknya. Meskipun sebelumnya dia sangat licik, tetapi saat ini dia telah berubah dan menjadi orang yang berbeda. Huang Ran percaya pada semua yang dikatakan oleh Fang Yin. Dia tidak lagi menaruh dendam pada Selirning. Apalagi setelah tahu jika ada kekuatan jiwa Kaisar Gu yang menyatu di tubuhnya. Belum saatnya dia membuka wajahnya selamanya. Fang Yin kembali menutupnya sebelum kembali kepada kekeluarganya. Mereka berempat berjalan meninggalkan tempat itu menuju ke pemukiman penduduk. Sudah sangat lama Daxia tidak pulang ke Gunung Perak setelah kematian orang tuanya. Berada di sini hanya akan membangkitkan kenangan di masa lalunya yang membuatnya bersedih. Pondok yang dimiliki keluarga Daxia telah ditempati oleh orang lain.
Tetapi dia yakin jika dirinya tetap akan diterima oleh keluarga yang menempatinya untuk tinggal beberapa waktu di sana. Namun, sebelum pergi ke sana Fang Yin membawa Huang Ran dan Daxia untuk bertamu ke rumahnya. Kak Daxia pasti tidak tahu jika kakek Han Wu ada di sini. Aku memang sengaja tidak mengatakannya biar dia terkejut dengan guru legendarisnya. Fang Yin menahan diri untuk bicara tentang si Han Wu. Tersungging senyum di sudut bibirnya yang tertutup oleh kain. Mereka memperlambat langkah ketika telah memasuki pemukiman penduduk. Di teras rumah keluarga Fang Yin terlihat si Junhui sedang mengobrol bersama si Han Wu. Keduanya baru menyadari kehadiran dua orang asing bersama Fang Yin dan Jian Heng. Si Han Wu beranjak dari duduknya dan memperhatikan dua orang asing yang datang. Kepalanya terlihat bergerak-gerak saat berusaha mengingat wajah salah satu di antaranya. Penampilan si Han Wu yang tidak berubah membuat Daxia langsung mengenalinya. Dia kemudian berlari dengan cepat menghampirinya. "Guru Han!" teriak Daxia. Si Han Wu tercengang saat menyadari jika itu adalah Daxia. Murid kecilnya yang memiliki kejeniusan di atas yang lainnya. Sesaat sebelum dia pergi meninggalkan Gunung Perak, mereka adalah seorang guru dan murid. Si Junhui kemudian juga mengingat Daxia sebagai kultivator kebanggaan suku es yang membantai banyak pengacau. Beberapa tahun ini banyak sekali oknum yang ingin membasmi habis seluruh keturunan suku es. Belum diketahui secara pasti apa tujuan orang itu melakukannya, tetapi sudah banyak korban yang berjatuhan. Penduduk suku es harus merasakan kekhawatiran ketika pergi keluar melewati batas pelindung dan bertemu dengan orang luar. Sebisa mungkin mereka harus menutupi identitasnya sebagai keturunan suku es agar selamat dari pembunuhan. Suku es yang merdeka dan banyak dipuja di berbagai negara mungkin menjadi salah satu pemicunya. Para kultivator dari berbagai ras menganggap mereka sebagai ancaman yang bisa menggeser kepopuleran mereka. Lebih tepatnya mereka tidak ingin tersingi dan ingin dianggap sebagai yang terkuat. Daxia memberi hormat kepada Guru Han dan Tetua Jun. Daxia memberi hormat diikuti oleh Huan Ran. "Semoga selalu berbahagia," jawab si Han Wu. "Semoga diberi umur panjang," balas si Junhui. Mendengar suara ribut-ribut di luar, Yuruo, Selir Si dan Selir Ning yang sedang menyiapkan makanan untuk mereka pun tertarik untuk pergi keluar. Selir Ning bersembunyi di balik punggung Selir Si ketika melihat Huang Ran. Saat ayahnya masih menjabat sebagai anggota Dewan Kekaisaran, mereka sering bertemu. Dia dihantui rasa bersalah ketika mengingat kejahatannya di masa lalu. Setelah berbasa-basi sebentar mereka lalu pergi ke ruang tamu untuk menikmati jamuan sederhana. Selir Ning masih merasa gugup ketika bersitatap dengan Huang Ran. Gerak-geriknya mendapat perhatian khusus dari Fang Yin yang sudah tahu cerita tentang mereka. Diam-diam dia merencanakan sebuah pertemuan untuk mendamaikan keduanya tanpa melibatkan siapapun. Di malam hari, Fang Yin mengajak Selir Ning pergi berlatih di tempat yang agak jauh dari rumah mereka. Sebelumnya, dia sudah meminta Daxia untuk membawa Huang Ran untuk menyusulnya. Selir Ning dan Fang Yin berlatih teknik pedang. Mereka terlihat sangat kompak melakukan gerakan saat berlatih. Pedang yang mengandung ki berkilau di tengah kegelapan dan terlihat sangat indah. Daxia dan Huang Ran datang di tengah latan mereka. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya,
Fang Yin dan Daxia ingin mendamaikan Huang Ran dan Selir Ning. Selir Ning menghentikan gerakannya dan terlihat salah tingkah saat melihat kedatangan Huang Ran dan Daxia. Seketika konsentrasinya menjadi buyar dan tidak mungkin untuk melanjutkan latihan. "Selamat malam, Kak Daxia, Huang Ran," sapa Fang Yin menyapa keduanya. "Selamat malam, Putri Gu." Keduanya memberi hormat pada Fang Yin saja tanpa mempedulikan Selir Ning. Perlakuan yang memang pantas diterimanya mengingat apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Tidak mudah bagi seseorang untuk melupakan pengalaman yang buruk meskipun dari hati yang paling dalam mereka sudah memaafkan. Sikap yang tidak jauh beda dengan sikap Fang Yin beberapa waktu lalu di mana dia begitu acuh pada Selir Ning meskipun dirinya telah memaafkannya. "Ibu, maaf jika kehadiran Huang Ran membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin membuat kalian berdamai saja," ucap Fang Yin lebih memperhatikan Selir Ning agar dia tidak merasa sendirian di tengah orang-orang yang membenci klan Ning. "Aku merasa sangat bersalah padanya. Meskipun aku beberapa kali ditolak oleh ayahnya saat memintanya untuk melakukan pekerjaan kotor yang aku tawarkan. Tetapi sungguh bukan aku yang membunuh keluarganya. Ada orang yang sengaja mengambil kesempatan itu sehingga menimbulkan kesan seolah-olah aku yang melakukannya," jelas Selir Ning. Huang Ran mencoba mencerna ucapan Selir Ning dan kembali mengingat peristiwa di masa lalunya. Beberapa orang berpakaian serba hitam masuk ke kediamannya di tengah malam setelah melumpuhkan penjaga di rumahnya. Kejadiannya begitu cepat sehingga dirinya tidak bisa mengenali para pelaku. Yang Ran sendiri selamat karena dia sedang tidak berada di kamarnya. Dia baru saja kembali dari sebuah perayaan. Merasa tidak mampu menghadapi lawannya, dia memilih bersembunyi di balik dinding saat melihat para pembunuh itu keluar dari rumahnya. Penasehat Ning malah menuduhnya sebagai dalang di balik pembantaian keluarganya dengan motif rasa iri. Mulai hari itu, Huang Ran memilih untuk pergi meninggalkan istana dan hidup di alam bebas. Dia pergi membawa dendam dan berniat untuk membalasnya di kemudian hari. Satu-satunya orang yang patut dia curigai adalah Selir Ning karena sebelumnya dia yang terakhir menemui ayahnya untuk mengajaknya bekerja sama untuk memfitnah Selir Si. Namun, pikirannya sedikit terbuka setelah mendengar penjelasan Selir Ning. Sepertinya memang bukan dia yang melakukannya mengingat pembunuh keluarganya merupakan beberapa kultivator yang cukup kuat dan bukan berasal dari lingkungan istana. Sementara Selir Ning tidak pernah berhubungan dengan dunia luar sebelumnya. "Hampir saja aku membunuh orang yang salah. Kupikir Anda yang menjadi dalang di balik pembantaian keluargaku. Apakah Anda tahu siapa orang yang melakukannya?" tanya Huang Ran. "Aku sendiri tidak tahu pasti tetapi kurasa hanya Paman Ning yang bisa melakukannya. Saat itu aku hanya ingin menyingkirkan Selir Si dan Yiner. Tidak kusangka Paman Ning juga membantai seluruh klan Gu dan keluargaku. Aku sungguh menyesal telah bekerja sama dengan orang yang salah. Setelah dia mengambil alih kekuasaan, aku tidak ingin lagi tinggal di istana dan memilih meninggalkan segala kemewahan yang membuatku menjadi pendengki." Selir Ning berbicara dengan suara yang berat menggambarkan rasa sesal yang menghimpit hatinya. "Mari kita lupakan masalah ini dan bersama-sama merebut kembali benua timur dan menjadikannya negeri yang penuh kedamaian. Sudah saatnya kejahatan Kaisar Ning dilenyapkan dari negeri ini." Huang Ran tidak lagi mendendam pada Selir Ning dan siap untuk bekerja sama dengannya.
Apa yang dihadapi oleh Selirning setelah ini tidak akan mudah mengingat dia harus berperang menghadapi keluarganya sendiri. Semuanya dia lakukan bukan hanya sekedar untuk menebus kesalahannya pada Selirsi tetapi benar-benar ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar Ning yang membuat Kekaisaran Benua Timur menjadi sangat berantakan. Kehidupan masyarakatnya yang carut-marut menyebabkan kesenjangan dan berbagai tindakan kriminal muncul setiap harinya. Tidak peduli apa pendapat orang, Selirning sudah membulatkan tekadnya untuk berdiri di pihak yang benar dan mendukung Fang Yin. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan perasaan yang damai. Sepanjang perjalanan mereka tidak banyak berbicara dan memilih untuk fokus pada perjalanannya menggunakan teknik melangkah cepat. Duar, boom. Sebuah ledakan keras terdengar di luar wilayah Gunung Perak. Hanya kekuatan yang besar yang bisa mengeluarkan suara ledakan seperti itu. Langit malam yang gelap menampakkan kilatan api singkat dari arah tenggara. Mereka melihat Jian Heng, Si Junhui dan Si Hanwu melesat terbang menuju ke arah ledakan. Di belakangnya Selirsi dan juga Yu Ruo mengikutinya. Setelah itu masih ada beberapa tetua dan patriarki terbang mengikuti mereka. Sepertinya kita juga harus ikut ambil bagian, ucap Huang Ran. Ayo kita berangkat, seru Dacia. Mereka berempat berbalik arah dan menyusul orang-orang yang sudah berangkat lebih dulu. Fang Yin mengeluarkan artefak daun dan meminta mereka bertiga untuk naik bersamanya. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengejar rombongan keluarga Si yang telah berangkat sesaat sebelum mereka. Iner, kupikir kamu sudah berangkat lebih dulu, ucap Jian Heng terbang mendekati kekasihnya itu. Kami melihat keberangkatan kalian saat kami hampir sampai di desa. Jian Heng mengangguk mendengar penjelasan Fang Yin lalu kembali fokus untuk melihat ke depan. Perbatasan Gunung Perak sudah terlihat dan mereka mulai menembus mantra kabut pelindung. Patriarki memimpin di depan diikuti oleh barisan tetua dan yang lainnya. Fang Yin dan Jian Heng berdiri di barisan paling belakang. Ratusan pasukan iblis api bergerak maju dengan suaranya yang gaduh, mereka terlihat sangat tidak sabar untuk menyerang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api yang menyala-nyala dengan wajah yang menyeringai. Di kepalanya terdapat tanduk kecil yang menyembul di sela rambutnya. Pupil matanya yang berwarna merah menyala di dalam gelap dan terlihat menakutkan. Bagus. Kalian datang sebelum kamu masuk dan menghancurkan suku es, ucap iblis api yang berdiri di paling depan. Dia memiliki penampilan yang berbeda dengan mahkota emas yang menghiasi kepalanya. Pasukan iblis merangsek maju mengikis jarak di antara mereka. Patriarki terlihat waspada dan berusaha memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di belakangnya untuk bersiap dengan isyarat tangan. Sebelumnya kita tidak memiliki urusan. Ras suku es tidak pernah menyinggung ras iblis api. Jangan pernah memulai permusuhan di antara kita tanpa penyebab yang jelas. Patriarki mencoba untuk mencegah pertarungan. Kalian telah membantai sekutu kami dan membunuh salah seorang pasukan kami. Jangan harap kami akan tinggal diam dan membiarkan kalian menang. Pemimpin iblis api itu maju ke hadapan patriarki dengan tangan yang tengah bersiap untuk menyerang. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Kami tidak pernah keluar dari wilayah Gunung Perak beberapa minggu terakhir. Sejak terjadi sengketa dengan suku Gletser, kami belum pernah pergi keluar dari sini.
Kamu hanya mencari alasan saja. Patriaksi tidak terima dengan tuduhan itu. Pemimpin iblis api tidak lagi menjawab dan langsung memberikan serangan pada Patriaksi. Pasukan yang dibawanya pun segera berlari dengan cepat untuk memberikan serangan. Pertarungan mereka tidak terhindarkan lagi dengan jumlah yang tidak seimbang. Seorang dari pihak Patriaksi harus melawan setidaknya 5 anggota pasukan pemimpin iblis api. Fang Yin melompat ke tengah pertarungan dengan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Tanah bergetar saat kakinya menginjaknya dengan kuat. Aura di tubuhnya menyebar membuat orang-orang di sekitarnya terpental ke belakang. Ada beberapa orang yang terjatuh saat dalam keadaan tidak siap. Hentikan pertarungan ini atau aku akan membantai habis seluruh ras iblis. Seru Fang Yin dengan aura yang sangat menakutkan. Pemimpin pasukan iblis api mundur ke belakang sambil memegangi dadanya karena tidak sanggup berada dalam jarak yang begitu dekat dengan Fang Yin. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menghalangi kami untuk menghancurkan suku es? Tanya pemimpin iblis api sambil mengendalikan kekuatannya untuk menahan tekanan energi Fang Yin. Fang Yin menjawab pertanyaan pemimpin ras iblis api dengan menunjukkan wujud Dewi Naga. Wujudnya yang sempurna dengan roh naga berwarna emas yang mengangkat tubuhnya ke atas. Wujud Dewi Naga yang dimilikinya saat ini lebih sempurna dari wujud Dewi Naga sebelum dirinya. Di masa lalu seorang Dewi Naga harus menyatu dengan roh naga dan membuat dirinya menjadi naga seutuhnya. Namun, Fang Yin mengambil 2 wujud sebagai dewi dan seekor naga raksasa sebagai perwujudan roh pendampingnya. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan memiliki kedudukan yang setara. Jika di masa lalu seorang Dewi Naga tidak bisa hidup normal sebagai seorang manusia, maka Fang Yin memiliki kehidupannya dengan roh pendamping yang melindunginya. Hal ini terjadi karena jiwa ganda di tubuh Fang Yin yang menyatu dan tidak bisa terpisahkan. Kecerdasan dan pengetahuan Agatha yang luas menciptakan perubahan yang besar dalam seni bela diri kuno dan pengembangan kultivasi dalam diri Fang Yin. Pasukan iblis api berpikir 1000 kali untuk melawan Dewi Naga. Menyinggungnya sama halnya mencari mati. Bahkan raja mereka sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Patriaksi meminta yang lainnya untuk mundur karena mereka juga tidak sanggup untuk menahan aura energi Dewi Naga yang semakin kuat. Apakah kalian masih ingin menghancurkan suku es? Tanya Fang Yin dengan suara lantang. Pasukan iblis api saling berbisik. Entah mendapatkan dorongan dari mana, salah seorang pasukannya maju ke depan dan menyerang Yang Hui. Telan dia. Perintah Fang Yin. Dengan senang hati Yang Hui menuruti perintah Fang Yin. Ekornya mengibas dan membuat tubuh pasukan itu terpelanting ke udara lalu dengan gerakan cepat dia menelannya hidup-hidup. Siapa lagi yang ingin menawarkan diri menjadi santapanku? Yang Hui mengeluarkan sendawa api yang menyembur ke udara. Pasukan iblis api mundur beberapa langkah ke belakang melihat kejadian mengerikan itu. Mereka tidak berani lagi untuk mengambil tindakan. Aku akan mengingat kekalahan ini. Kami akan kembali dan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Pemimpin pasukan iblis api bersiap untuk pergi. Namun, saat mereka berbalik mereka dikejutkan dengan kedatangan Raja Iblis dan pasukannya. Pemimpin iblis api tersenyum karena merasa mendapatkan bala bantuan dan rajanya turun langsung ke sana. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi dan memilih untuk tetap berdiri menantang Dewi Naga. Di belakang Fang Yin,
Patriark Xi membawa pasukannya untuk bergerak mundur. Hanya Jian Heng yang masih bertahan di tempatnya dan tidak ingin jauh dari Fang Yin. Belum tahu pasti maksud dari kedatangan Raja Iblis Api. Semua orang berharap-harap cemas menanti kedatangannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 335. Kepulangan Dacia. Episode berikutnya. Bab 337. Pengkhianatan Panglima Yi.